kawin, tunjukkan di mana datanya di Alkitab, bukan literasi buku-buku jual beliin di luar Alkitab. Aduh, tanya evangelis, kok dari konteks gimana sih kau Nandar? Sama kau, aduh gimana ya? Mau menjawab, gimana ya? Oh ya udah, memang udah segitu kemampuan kalian memang. Yang saya minta tadi, kau bilang tadi ada datanya. Ternyata data di luar Alkitab kau tunjukkan. Gimana kita mau berdiskusi begitu? Nah, terkait dengan kawin, Yesus kawin kemana? Kemana kau bilang selama sampai 33 tahun? Ada ayatnya di Matius mengatakan jika tertulis tidak muat seisi bumi ini Nandar. Konteks aslinya pun, literasi aslinya boleh kau cari, tidak ada di mana ya, tidak ada tertulis Yesus pernah menikah, pernah kawin. Aduh sayang kali, cup. Katanya datanya valid, ternyata data di luar Alkitab. Ayo dong, sesuai data dong yang ada di Alkitab. Inilah kelemahan kalian. Kelemahan kalian tuh bisa membuat tema itu, wih, seperti udah benar banget begitu ada di Alkitab. Ternyata tidak begitu. Nah, terkait ayat itu tadi yang kau tunjukkan tadi sama saya, kau baca ayat sebelumnya, tapi itulah namanya kalian itu suka memenggal ayat begitu, suka memenggal ayat dan tidak melihat berikutnya. Bangkainya kalian makan Nandar, udah bangkainya kau makan, madunya kau buang. Nah, bukti nyata tadi kamu meminta di mana bukti nyatanya Yesus adalah Tuhan. Kau buka Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Yang berkuasa ya di sorga hanya Tuhan. Nah, dia berkuasa berarti Tuhan dong dia. Nah, yang kedua, membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yang bisa mengutus malaikat tidak bisa rasul, tidak bisa nabi. Hanya Tuhan. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Jelas. Nah, pertanyaan kau yang ketiga tadi itu sangat gampang. Kami bukan hanya memanggil dia nabi, rabi. Habis itu guru, teacher. Mau tulang saya panggil. Dia banyak gelar dia, dan kelebihannya cuman dia nabi yang bisa. Kalau kau anggap dia nabi, cuman dia nabi yang bisa mengatakan aku adalah juru selamat. Tidak ada nabi lain. Kalau kau menganggap sementara dia nabi, Yesus lah, walaupun dia digelar nabi juga, nggak ada nabi lain yang bisa. Akulah juru selamat, itu nggak ada Nandar. Jadi saya meminta kepada dirimu, tunjukkan secara eksplisit di mana datanya, buktikan di mana faktanya, datanya Yesus dalam Alkitab ya. Kalau literasi lain bisa-bisa aja gitu, namanya website, itu bisa dibuat. Anak saya pun bisa begitu, saya pun bisa begitu. Jadi begitu Nandar, tunjukkan di mana secara Alkitab. Oke, silakan. Baik, waktunya habis ya. Baik, ayo Pak Pendeta, Bapak Pendeta Magister Teologi, terima setelah ini Anda diam. Oke Dar, udah keterima nih. Terima, udah ya. Udah. Mute Pak, ini waktu saya ngomong nih, mute. Inikah pendeta gelarnya Magister Teologi
menyebutkan dalil salah dalam Matius, semua tidak tertulis. Salah Pak, itu bukan dalam Matius, itu di dalam Yohanes 21 nih. Yohanes 21 ayat 50, ayat 25, masih banyak hal yang Stop, kau lagi. buka. Sebentar, Enggak, ini gini, waktu gini. saya. Enggak. Ini waktu Iya, saya. bentar, Nggak Nandar. boleh. Bentar, kau Waktu premis. waktu saya ini Pak. Matius Anda harus 28 ayat memilih. 18. Premis kau itu. Ini waktu saya. Begini, oke, Itu makanya. kan. Ini waktu kau saya. jangan Bapak premis ingkar begini. janji. Bapak ingkar janji. Iya, bukan Ini waktu Matius 28. saya, nanti waktu Anda ngomong. Astagfirullah. Susah berdiskusi sama kau ini. Ini waktu saya, Pak. Ini waktu saya. Oke. Komitmen dari awal. Oke. Nanti Jadi Anda begini. punya ini waktu saya. Waktu Anda saja memframing saya diam. Udahlah, begini. Oke. Ini waktu saya Kau buka diam. Matius 28 ayat 18 ya. Waktu saya. Ini waktu saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta Magister. Ini Enggak, waktu jangan- Astagfirullah, enggak, jangan- saya kabur. Jangan kau Ini bilang begitu, waktu kabur, saya. kau Ini takut. waktu saya. Bukakan Matius Ini 28 ayat waktu 18. saya, Pak. Ini waktu saya tuh. Waktu saya terpotong loh. Waktu saya ini. Enggak. Karena saya buka. Ini waktu saya suruh saya. tadi buka Matius Ini 28 waktu ayat saya. 18. Ini waktu saya, Buka Pak. Matius 18. Nanti ada waktunya Bapak. Ini waktu saya. Udahlah. Kabur. Nggak apa-apa. Kabur. Sia-sia berdiskusi sama kau. Kabur. Yang lain, Matius 28, kau yang Ya, kabur. ini Kau yang waktu. kabur. Oke, saya mau ngomong, Bapak diam. Nanti ada waktu Bapak berbicara gitu loh. Bukakan Kan 5 Matius menit. 28, kau jangan premis. Iya, kan nanti Ah. ada Bapak kan ada waktu kan, Pak Pendeta. Iya, kau jangan ya premis. sudah. Kau Nanti- bilang begini, kau hantam aku. Oh enggak, Sebentar, jangan Pak. lagi itu diskusi. Sebentar Pak, ini kan kita komitmen. Ya, Iya, komitmen. ketika saya Takut. berbicara, sebentar. Ketika saya berbicara, Anda diam. Begitupun ketika Anda berbicara, saya diam. Tadi Bukan begitu, oke Nandar. Saya tahu. Astagfirullah. Kau premis tadi di mana buktinya kau lari. Iya, Kan iya, saya baik. Saya kasih tahu, Baik, bukakan Matius baik, 28 ayat 18 kalau saya tahu, saya salah ayatnya tadi. Baik. Oke, sekarang. Jangan premis. Oke, baik. Saya mohon maaf. Oke, ya. Baik. Jadi oke. premis kalian itu kan Siap, kaleng gitu. Siap. Oke. Oke, sekarang kita mulai lagi waktunya. Saya berbicara, Anda diam ya. Baik, terima Pak. Di mute waktu Bapak. Terima kasih Anda sudah mengakui kalau Yesus dipanggil Rabi. Salah satu syarat dipanggil Rabi adalah menikah. Ini saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan datanya dari kalangan komunitas Yahudi di Surabaya. Kita lihat teman-teman ya. Ternyata salah satu syarat dipanggil seorang Rabi itu adalah menikah, teman-teman ya. Apakah Rabi perlu menikah? Ini website punya Kristen, punya ini ya teman-teman ya, jewicentersurabaya.org. Ini website asli teman-teman ya. Ternyata seorang Rabi itu wajib menikah teman-teman. Apalagi Rabi yang melayani ya. Nih, saya bacakan kepada Anda. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi Rabi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya guru sekolah. Ternyata syarat menjadi seorang Rabi itu adalah kawin. Oke, sekarang saya buktikan kepada Bapak. Nah, ini imam besar dan hazan dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Yesus melayani Yom Kippur. Ternyata Yesus ini wajib kawin. Kalau dia enggak kawin, dia bukanlah Rabi, Pak. Nah, pertanyaan saya bertanya kepada Anda, ini pertanyaan yang tidak Anda gubris. Anda magister teologi loh, saya S3, SD, SMP, SMA. Anda magister teologi, gelar pendeta, saya tanya, dan seraya bla 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 bla, kemudian dan menciumi kedua kakinya. Yang saya tanyakan adalah, hukum Yahudi mana berdasarkan Torah dan Perjanjian Baru seorang laki-laki yang bukan mahram dibolehkan dicium oleh seorang Maria Magdalena? Di mana? Itu yang saya tanya. Jangan menangis, Pak. Tidak ada pendeta, pastor di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Jangan tertawa di dalam kependeritaan Anda. Makanya Pak,
Makanya seorang bapak-bapak gereja di abad mula-mula, perhatikan Pak, Rasul gereja orang kudus zaman akhir awal namanya Orson Hyde mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta dan Maria dari Betania dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus itu sendiri. Ternyata Yesus punya anak, Pak. Saya tunjukkan anaknya Yesus di dalam Kolose 4 ayat 11. Itu anak Yesus. Kolose 4 ayat 11. Ini anak Yesus, Pak. Jangan nangis, jangan. Please. Dan dari Yesus, sebentar, 14, sorry. 14. Mana tuh? Saya. Mana ya? Saya lupa ayatnya. Sebentar, guys. Justus, saya lupa ayatnya. Sebentar ya guys ya. Oh ini benar ayat 11. Perhatikan Pak. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Kolose 4 ayat 11. Ini ada anak Yesus namanya Justus. Dan dari Yesus, jangan kabur. Ternyata Yesus punya anak Pak. Namanya Justus. Siapa itu Justus? Anaknya Yesus. Kembali ke pertanyaan saya, Lukas 7 ayat ke-38, ada seorang wanita bernama Maria Magdalena menciumi Yesus. Pertanyaan saya, di dalam hukum Torah mana seorang laki-laki Yahudi boleh dicium oleh seorang wanita yang bukan mahram? Kenapa orang-orang Yahudi membiarkan penciuman kudus itu terjadi? Karena Maria Magdalena adalah istri Yesus. Kalau Anda menolak Maria Magdalena adalah istri Yesus, saya tanya nih, hukum Yahudi mana membiarkan seorang laki-laki dewasa dicium oleh wanita montok, bahenol, yaitu Maria Magdalena? Pak, Anda ini pendeta, jangan jadi hamba uang. Saya nggak tahu nih maksud dan tujuan Anda apa pakai background uang itu. Apakah Anda kurang perpuluhan? Jangan tertawa, jawab pertanyaan saya. Tunjukkan hukum larangan atau pembolehan seorang wanita Yahudi dibolehkan mencium seorang rabi Yahudi kalau bukan istrinya. Jawab. Jangan kabur. Tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mengalahkan saya bahas Yesus kawin. Ayo, godak Anda, jangan kabur ya, awas kabur. Nah, ini baru waktu Anda. Tuh, menang PK, menang debat. Aduh, Bapak nggak ada yang dukung nih. Saya juga nggak ada yang dukung nih. Oke, ayo ulangi lagi, jawab pertanyaan saya. Kita tidak bahas konsep ketuhanan, kita bahas konsep perkawinan Yesus. Oke. Terima, ngomong silahkan. Kalau Anda ngomong saya diam. Oke, baiklah Nandar, baik. Tadi pertama sampai sekarang udah trip kedua kita nggak bisa kau tunjukkan datanya di mana secara eksplisit di Alkitab Yesus menikah. Tidak terjawab juga. Lari ke premis yang lain. Nggak mampu kalian menunjukkan tuh Nandar, nggak mampu kau tuh Nandar. Balik kau nanti nggak mampu itu kau menunjukkannya itu. Jujur aja nggak mampu. Kalian itu premisnya memang ya apa itu yang kalian apakan. Makanya aku bilang tadi kau Nandar, sampai sekarang 2 ronde kita, 3 rondenya ini tidak bisa kau putuskan, kau tunjukkan di dalam Alkitab yang di sekarang ini LAI bahwasannya Yesus menikah. Yesus menikah. Itu ya, tapi sudahlah, maklumnya aku. Nah, yang kedua tadi yang kau bilang lagi itu aku kutangkap yang penting-penting aja bagi aku kubahas ya. Kalau yang nggak penting itu narasi-narasi kaleng-kalengnya itu. Kau bilang kau evangelis. Belum ada yang bisa mengalahkan aku. Oh, tahe. Nandar. Udah berapa kali kita ketemu di Zoom. Di apa sama si Rudi
sang debaters. Kau ini memang terkait dengan nama Yesus tadi. Ada nama Yesus 2 orang di Alkitab itu. Jangan kau premis-premis, nggak mempan sama aku itu. Premis-premis kau itu Nandar, udah fotokopi semua sama aku. Fotokopi semua. Tanpa data sudah tahu aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kau itu, karena dari abad 1 Masehi sampai sekarang itu aja pertanyaan kalian. Nah, itu. Jadi jangan kau bilang tadi anaknya si Yesus. Itulah bagi Kristen yang belum memahami Alkitab, bisalah kau bilang, kau terangkan kepada mereka, brother, percuma aku MTH kalau nggak bisa luar kepala aku menunjukkan yang kau narasikan tadi. Percuma saya sekolah tinggi-tinggi, kau bawa tadi ini Yesus ini, aduh, di Kolose itu di Alkitab kau pura-pura nggak taunya kau nama Yesus ada 2 di situ, nama dua namanya. Jadi itu Nandar, kau bilang evangelis, dan terkait dengan data-data tadi yang kau bilang nabi, rabi, sebenarnya begini kau bilang tadi, yang karena masih kucasnya laptopku ini, kalau enggak terbirit-birit data kau itu. Tak penting bagi aku data kau itu data palsu itu. Makanya kalau Kristen yang awam-awam kau buat Nandar, bolehlah Nandar. Anjungan jempol kami sama si Rudi sang debaters, anjungan jempol. Kau tahu sendiri kalau aku dari dulu tidak pernah hal-hal yang apa ya, yang salah menjawab dengan hal-hal yang kalian bilang ini di mana, apa definisinya, di mana tempatnya, tidak pernah. Kau bilang pun aku kalah, terserahlah Nandar, terserah. Makanya kalian tahu kan, kami paling enak ya diskusi sama kami Nandar, apalagi kau itu, walaupun diskusi dari dulu di Zoom sama yang lain-lain Uniripa, tetap bersaudaranya kita. Tapi kalau ini kubal balik kau Nandar, jangan lari kau Nandar, kubal balik kau di sini. Nanti kau bilang lagi premis tak terjawab, gelar MTH kau bilang tak terjawab, kadang pusing aku. Intinya seperti yang kau bilang tadi, jangan, itu bukan anak Yesus Kristus, melainkan itu ada beberapa nama di Alkitab Nandar. Kau pura-pura nggak taunya kau itu. Kau ini memang kau kembali kau nanti. Oke. Waktu habis. Oke. Ayo kita mulai lagi Pak Pendeta. Aduh. Di mute, saya berbicara. Perhatikan ini Pak Pendeta. Anda ini pendeta loh, magister teologi loh. Yesus mengatakan, ini si pengarang Injil Yohanes mengatakan masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agak semuanya tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, apa saja yang tidak ditulis? Salah satunya Yesus kawin. Sekarang saya tunjukkan ya. Di dalam data sejarah historis saya tunjukkan. Ini data dari orang Kristen loh Pak. Nah, saya tunjukkan kepada Anda yang pertama dari Injil Maria Magdalena. Teman-teman, saya punya Injil namanya Injil Maria Magdalena. Ulasan Injil Maria Magdalena ya. Ini datanya dari orang Kristen. Coba kita perhatikan di sini. Ayat 1 sampai 6. Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu dengan suatu yang kami belum dapat dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Ini kenapa para sahabat Yesus, para murid-murid Yesus bertanya kepada Maria Magdalena,
Kenapa? Karena Maria Magdalena itu diyakini mengetahui perkataan apa yang tidak orang lain katakan. Sama dalam Islam juga demikian. Banyak wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha? Karena perempuan. Kenapa bertanya? Karena dia ini adalah istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Makanya orang bertanya kepada Aisyah. Begitupun Petrus bertanya kepada istrinya Yesus, yaitu Maria Magdalena. Bahkan dengan sadar dan tahu diri, saya tahu cinta Yesus kepada Maria Magdalena melebihi kepada siapapun di antara mereka. Kenapa? Karena itu adalah istri daripada Yesus itu sendiri. Satu, saya tunjukkan datanya kepada Anda sekarang ya. Ada tertulis Pak, nih. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Bandingkan dengan Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim Ve Ehad. Huyah Omer Ben Hames Sanim Lamikra. Pada usia 5 tahun Yesus belajar Iqra. Ben Eser Lamisnah. Pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Salos Esreh la Mispot. Pada usia 13 tahun dia akil balik. Ben Hames Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh la Hupah. Teman-teman, kita lihat di sini, bener nggak terjemahan saya? Nah, ini teman-teman ya, kita lihat nih. Sebentar. Oke, nih teman-teman. Pada usia 15 tahun mempelajari Talmud. Pada usia 18 tahun kanopi pengantin, namanya lahupah kalau dalam bahasa Ibrani. Ini yang nulis Ibu Rita Wahyu, seorang Kristen yang ngerti bahasa Ibrani. Nah, lihat ini Pak, ini data dari Kristen Pak ya. Ini namanya Ibu Rita Wahyu, The Lost Year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini orang Kristen saja mengajarkan bahwa salah satu usia yang dilewati adalah usia lahufah, yaitu usia kawin. Nah, saya tunjukkan kepada Anda pencarian lahufah. Ini Pak, ini lahufah. Lahufah itu apa teman-teman? Kawin. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya nih. Ini namanya Siri Kenisah Lahufah, pemberkatan nikah. Ini pemberkatan nikah yang namanya lahufah. Makanya ditutupi karena Yesus kawin. Bahkan Yesus itu poligami. Ketika Tuhan jadi manusia, no problem. Ketika Tuhan BAB, pipis, oh no problem, dia kedagingan. Tetapi ketika Tuhan kawin, mempergunakan manunya, oh nggak boleh. Inilah standar ganda yang ada di dalam agama Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda, jangan babi bu bebo. Lukas 7 ayat 38, jangan nangis. Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Muah, 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 muah. Pertanyaan saya, di dalam hukum Bible mana seorang laki-laki dewasa boleh diciumi oleh seorang wanita yang bukan istrinya? Jawab. Jawab. Belum dijawab. Anda ini magister teologi loh Pak. Kalau pendeta saja seperti ini, bagaimana dengan jemaatnya? Aduh, gak ada yang dukung pendeta, gak ada yang dukung saya nih. Ayo guys, tap-tap layar lah. Masa cuma 300 tap-tap layar nih? Jangan nangis, Pak Pendeta. Open mic. Udah Nandar, sebentar kau. Kau apakan dulu? Ayo Erben. Si Erben sekarang sudah gemuk teman-teman. Dia tuh Erben asli namanya. Ayo sudah, terima. Jawab pertanyaan saya, Bapak Magister. Loh kok sudah? Kok sudah? Kok sudah? Kabur. Kabur. Jangan kabur. Debater dari tanah Sunda yang belum pernah terkalahkan. Bahas Yesus kawin, kabur sudah kabur. Baru segitu sudah kabur. Sudah kabur. Tuh pendetamu magister teologi saja berteguk lutut di hadapan saya. Debater dari tanah Sunda yang belum terkalahkan. Oh alakadalah Semar Badrana ya. Itu pendeta magister teologi loh. Kualitasnya semacam itu. Sudah kabur. Sudah dikira tuh sudah apanya? Kabur.
Dasar belum selesai udah kabur. Sudah. Oh, dasar pendeta kabur. Jangan kabur kau, kesini lagi. Jangan kabur. Malah dinaikin yang lain. Tunggu, ulang. Malah dinaikin yang lain. Kabur. Kabur tuh. Dijambak lagi sama aku, langsung diputuskan sama dia. Dijambak malah kabur. Sudah terbukti debater dari tanah Sunda belum pernah terkalahkan. Kuningan Jawa Barat. Dasar lu kabur lu pendeta lu. Kenapa kabur, Pak? Jangan kabur. Bukan kabur, begini Nandar, begini. Kabur. Gini, bukan Jangan kabur. Anda ini pendeta loh. Bukan Kenapa kabur? Sebentar, bukan kabur. Nanti jam 8 lah kita. Ini Oke, baik jam 8 ya. Baik jam 8. Jam 8 ya. Benar ya? Ada pekerjaanku. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jam 8 ya, benar ya? Oke, makasih Pak Pendeta. Thank you. Yo. Oke, Nah, Nandar, gitu dong, ngomong dulu, jangan sudah tiba-tiba berhenti ngomong dulu.